Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja. Bertemu lagi dengan Ibu hari ini. Hari ini kita akan membahas bab yang sama seperti bab kemarin, yaitu mengenai ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam syariat Islam. Tetapi kan untuk pernikahan dalam Islamnya sudah kita bahas minggu kemarin, sudah Ibu berikan materinya. Nah, jadi untuk minggu ini Ibu akan membahas mengenai perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia serta tujuan dan hikmah dalam suatu pernikahan. Alasan kita harus membahas mengenai materi ini adalah dikarenakan kita hidup dalam suatu negara yang mana tidak hanya menganut satu agama. Di sini ada agama Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Konghucu, Hindu, Buddha, serta Islam. Ini agama yang resmi ya di Indonesia. Nah, untuk perkawinan dalam perundang-undangan di Indonesia ini berlaku untuk semua agama. Ibarat nih, apabila kalian ingin meneruskan kepada suatu instansi yang membahas mengenai hukum, kalian juga tidak hanya akan membahas mengenai hukum Islam, tetapi hukum yang berlaku untuk semua agama. So, Ibu harap kalian memperhatikan dan baik dan memahami serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Di Indonesia, undang-undang yang membahas tentang pernikahan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian dalam pasal 2 ayat 1 tercantum bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dan pencatatan perkawinan ini dilakukan oleh pegawai KUA, yaitu kantor urusan agama. Jadi KUA ini bukan hanya ada dalam agama Islam, tetapi dalam agama lain juga ada. Kemudian untuk pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi apabila misalnya kalian pernah mendengar kata nikah siri atau nikah di bawah tangan, itu artinya pernikahannya tidak dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dia cuma nikah sebagai dimana di sana ada wali hakim, wali nikah, terus mempelai, saksi, begitu saja. Apabila seseorang menikah tanpa mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, alias nikah siri, nikah di bawah tangan, atau sebagainya, dalam hal ini dia hanya mengikuti peraturan agama nih. Maka apabila misal mempelai pria meninggal, mempelai wanita masih hidup, nah si mempelai wanita ini tidak akan bisa mendapatkan warisan. Bisa secara agama, namun apabila si mempelai pria ini tidak ingin memberikan warisan kepada mempelai wanita, dia tidak akan mendapatkan hal tersebut karena tidak bisa juga digugat dalam pengadilan. Terus apabila si mempelai pria meninggalkan si mempelai wanita tanpa alasan apapun, tiba-tiba ngilang aja, kita tidak bisa menuntut apapun dari si mempelai pria ini karena tidak tercatat secara hukum negara. Jadi untuk pernikahan di bawah tangan ini sebenarnya kalau misalnya ditimbang-timbang lebih merugikan kepada pihak mempelai wanita. Untuk larangan perkawinan, hal ini juga tercantum dalam pasal 8. Dalam pasal 8 tersebut menegaskan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun lurus ke atas. Artinya misalnya antara orang tua kepada anak, kepada cucu, kepada di bawah-bawahnya, cicit-cicit itu, atau misalnya anak kepada orang tua, kepada kakek nenek, kepada datu, atau sebagainya ke atas. Yang kedua, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, antara seorang dengan saudara neneknya. Yang ketiga, berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri. Keempat, berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan. Kelima, berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seseorang ketika suami beristri lebih dari seorang. Maksudnya ini adalah ketika seorang pria ingin mengawini seorang perempuan, udah nih kawin, terus dia ingin mengawini lagi seorang perempuan yang mana perempuan yang B ini adalah bersaudara dengan si A. Itu tidak boleh.
kecuali si pria ini udah cerai dengan si A, itu boleh ketika dia ingin kawin dengan si B. Keenam, mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain itu berlaku, yang mana dalam agamanya itu dilarang kawin. Nah, mengenai perihal nomor 1 sampai 5 ini kan sudah disebutkan di materi minggu kemarin mengenai siapa saja orang yang tidak boleh kita nikahi. Mengenai pembatalan perkawinan ini juga telah dijelaskan pada pasal 22 dalam undang-undang yang sama, menyatakan perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Misal si suami tidak memberikan nafkah kepada istri, atau si suami melakukan kekerasan terhadap istri, dan berbagai perjanjian-perjanjian lainnya. Biasanya sebelum pernikahan itu ada beberapa perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dan untuk orang-orang yang boleh melakukan pembatalan pernikahan ini, yang pertama adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami ataupun istri. Kemudian suami atau istri tentunya. Ketiga, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Lalu berikutnya, pejabat yang ditunjuk tersebut ayat 2 pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu diputus. Dan untuk penyebab putusnya perkawinan ini juga disebutkan dalam bab 8 pasal 38 yang intinya adalah perkawinan ini dapat putus bisa karena perceraian, kematian, atau hal-hal yang diputuskan oleh pengadilan. Tentunya setelah kalian memutuskan untuk berpisah, untuk bercerai, atau untuk meninggalkan satu sama lain, ada akibat-akibat tertentu yang harus kalian peroleh. Bukan akibat sih, kayak seperti efek atau dampak lah, lebihnya seperti itu. Yang pertama adalah, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan akan memberi keputusannya. Kedua, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bila mana bapak tersebut dalam kenyataan tidak memenuhi kewajiban, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Kemudian yang ketiga, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Bagian yang kedua mengenai tujuan dan hikmah pernikahan. Terdengar sangat indah ya, tetapi ibu akan memberitahukan terlebih dahulu, menikahlah ketika kalian siap. Jangan kalian menikah ketika kalian kepepet atau ketika kalian ngelihat teman-teman kalian udah banyak yang pada nikah. Jangan seperti itu. Kalau yang seperti itu, jatuhnya kalian malah akan terombang-ambing karena kalian tidak mempunyai pendirian yang kuat. Jadi tujuan pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin, ya kan? Tadi yang sudah ibu jelaskan. Tentunya pernikahan ini juga punya tujuan. Yang pertama adalah memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, yang biasanya kita sebut dengan sakinah. Makanya pernikahan itu harus siap biar kalian bisa bahagia, bisa tenang. Bukan karena kalian hanya tergesa-gesa, digesa-gesa tetangga, jangan kayak gitu. Kalian harus berpegang dengan diri kalian sendiri terlebih dahulu. Yang kedua adalah membina rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga yaitu memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah. Sepertinya kalian semua sudah tahu tentang ini. Keempat, melaksanakan perintah Allah. Kelima, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Keenam, memperoleh keturunan yang sah. Ketujuh, memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi. Kedelapan, membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji. Dan yang terakhir adalah untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Ya, intinya sesuatu yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Kalaupun menghasilkan sesuatu yang menurut kalian tidak baik, akan ada sisi-sisi lain yang baik yang mungkin tidak akan kalian sadari. Oke, next. Berikutnya mengenai hikmah pernikahan. Dalam pernikahan terdapat ibadah dan demi kebaikan umat manusia, karena dalam pernikahan terdapat hikmah di dalamnya. Antara lain, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram,
dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah. Kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Keempat, terjalinnya silaturahmi antar keluarga besar pihak suami dan istri. Makanya dianjurkan kalau misalnya kalian menikah, jangan seputaran lingkup keluarga kalian juga. Misalnya antara kalian dengan sepupu, kan boleh nih menikah. Tetapi hasilnya adalah yang jadi keluarga kalian ya itu juga, tidak memperluas relasi kalian dalam berkeluarga. Yang kelima, memenuhi kebutuhan biologis manusia dengan cara yang suci dan halal. Yang terakhir, membentuk rumah tangga yang islami, yang sejahtera, lahir dan batin. Ya mungkin itu saja materi kita hari ini mengenai pernikahan. Babnya udah habis mengenai pernikahan ya. Jadi apabila ada yang ingin kalian tanyakan mengenai pernikahan, silahkan tanyakan saja, baik itu lewat kolom komentar Google Classroom, ya ibu selalu respon sih lewat situ, atau lewat WA langsung hubungi ibu ya. Dan untuk materi minggu depan, ibu harap kalian mengulangi lagi materi dari bab 1 sampai bab 3 hari ini, karena mungkin minggu depan akan ada UTS. Jika kalian ingin melihat, kita sudah memasuki ulangan tengah semester. Kalau terlihat, kalau tidak ya sudah nggak apa-apa, ibu juga tidak peduli. Pokoknya kalian baca dulu wanti-wanti kalau saja minggu depan ada UTS. So, itu saja materi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!